Ya kalau kita mau exit strategi itu ya, kemudian vokasional, ya vokasional. Jadi sekolah-sekolah keterampilan, kemudian ke pelatihan-pelatihan, dan menciptakan padat karya. Ya, pekerjaan yang sifatnya padat karya. Kalau saya itu exit strategi, ya salah satunya. Memang kita di tengah-tengah kemajuan teknologi yang notabene revolusi teknologi ini mengurangi tenaga kerja manusia ya. Tapi sebetulnya ketika kita bisa mengurangi impor, kemudian kita menjadi memproduk bahan-bahan lokal dan dengan padat karya, itu waduh, itu kanan kiri kena ya. Pertama kita mengurangi biaya impor, kedua kita bisa memenuhi atau konsumen kita kuasai sendiri lah. Karena 60% ekonomi dan juga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita kita ini 60%-nya bisa dipengaruhi oleh pasar. Kalau kita bisa memenuhi pasar dan konsumen kita, karena penduduk kita besar, penduduk 270 sekian juta, itu uang belanjanya kan besar. Bisa dibayangkan kalau uang belanjanya itu tidak ada capital flight yang terlalu banyak ke negara lain. Wah, keren sekali, keren sekali. Jadi ada exit strategi seperti itu sebetulnya. Kita produksinya ditingkatkan dengan manusia-manusia yang produktif, dengan padat karya. Produknya adalah untuk pemenuhan konsumsi masyarakat kita ini, produksi dalam negeri ini. Ya, keren itu kalau bisa begitu. Nah, kemudian juga kalau berani, ya berani revolusi lah, sosial revolusi katakanlah makan produk lokal ini. Kalau berani revolusi kan berarti kita gandumnya dikurangi. Jadi kita berani tidak makan mie, karena kita alihkan ke porang, ke sagu, ke beras, ke jagung, ke tela. Itu keberanian bisa begitu tuh efisien kita, karena sebetulnya kita punya potensi ke sana, Nah itu butuh, menurut saya ini revolusi, karena mendobrak tatanan, kemudian ya membuat sistem baru. Pasti ada tata niaga yang dijebol di situ. Nah, tapi mau tidak mau kalau seorang kepepet gimana? Karena kalau kita ini akan seperti kata dalam air hangat yang makin lama airnya makin mendidih, tiba-tiba sampai tahun 2035 terus sudah penduduk tuanya sudah banyak. Waduh, kita udah hari-hari ngurusinya cuma ngurusi nenek-nenek itu, orang tua ya. Mohon maaf, produktifnya jelas sudah enggak, sakitnya pasti gitu. Ekonominya menengah ke bawah gitu loh. Jadi energi kita habis, BPJS, asuransi, bantuan pangan itu habis ke sana. Nanti akan dibebani itu di tahun 2035 ke atas, sebelum Indonesia masuk. Nah ini data ini kan real bahwa ya katakanlah ini adalah data harus dihidupkan. Kadang-kadang data nggak hidup sehingga tidak menakutkan, data tidak hidup sehingga tidak menyenangkan gitu. Orang istilahnya ini aja, antara ada dan tiada data itu praktis tidak membuat orang itu takut. Kalau menurut saya perlu untuk kita takut biar terkesiap Pak. Kesiapan ya. Ya tersiap, jangan tiba-tiba seperti kata dalam air hangat makan suhunya dinaikkan pelan-pelan. Kalau nanti matang ya. Tahu-tahu dia matang. Nah ini kan naiknya dependensi rasio itu seperti naiknya air hangat itu. Pelan-pelan itu. Kan gitu. Tahu-tahu gitu. Yakin Pak ya, harapan Bapak meskipun hanya waktu yang terbatas 10 tahun ke depan ini, kira-kira itu bisa tercapai ya? Tadi saya masih punya keyakinan, tetapi syaratnya satu, harus ada gerakan revolusioner. Revolusioner tidak berarti perang, tapi merubah mindset, mendobrak tatanan, berani untuk stop impor ini misalkan, kemudian akhirnya produk lokal unggul. Harus ada keberanian untuk revolusi. Nah, revolusi dalam hal maksudnya Jepang aja dulu berani revolusi makan ikan. Itu ya lumayan. Kita berani mengatakan stop impor daging,
kita ganti ikan misalnya itu. Kalau berani begitu kan keren, daging harganya 120.000, kita revolusi makan lele, udahlah, nggak apa-apa, makan lele sama telur juga ternyata sangat baik dibandingkan daging. Itu revolusioner itu.